Aku tak menyangka menulis takkan semudah ini. Semua ide yang ada di kepalaku tersampaikan dengan baik dalam tulisan. Namaku adalah Miri Putri Ahmad. Aku adalah remaja putri yang berusia 17 tahun. Dan dalam beberapa bulan lagi, aku akan menginjak usia 18 tahun. Tak kusangka sebentar lagi aku akan tamat dari sekolah yang aku cintai ini. Berat sekali rasanya meninggalkan sekolah yang membuatku memiliki teman-teman yang menyenangkan. Hobiku adalah membaca, apapun akan aku baca, baik itu koran, novel, komik, dan lain-lain, kecuali buku pelajaran. Entah kenapa, ketika aku membaca buku pelajaran, rasa bosan dan kantuk menyerang sanubariku. Aku mulai tertarik menulis ketika membaca novel Rindu karya Terelie sekitar 5 tahun lalu. Aku ingin menjadi penulis novel yang dikenal oleh banyak orang, seperti Terelie. Namun, semua hanyalah angan-anganku saja. Aku berhenti menulis setelah setahun menggelutinya. Hingga beberapa saat yang lalu, aku kembali menulis ketika guru bahasa Indonesia menyuruh setiap kelompok siswa untuk membuat cerpen. Entah sial atau beruntung, aku malah mendapat bagian untuk membuat cerpen di kelompokku. Hal ini membuatku nostalgia dengan masa-masa MTS dan mengingatkan aku akan sesuatu. Notifikasi pesan memecah konsentrasiku, padahal diariku hampir selesai. Akhirnya, aku urungkan untuk menulis sisanya, dan beralih melihat handphone untuk mengetahui siapa dan apa isi pesannya. Di pikiranku, yang mengirim pesan adalah salah seorang teman sekelompokku yang menyuruhku untuk segera menyelesaikan tugas cerpen tersebut. Tak kusangka, ternyata pesan tersebut hanya berasal dari Telkomsel yang mengabari paket internetku telah habis. Aku tertipu. Sudahlah, sekarang pagi hari pada pertengahan bulan Desember, beberapa bulan setelah penerimaan murid baru di MTS Negeri 1 Cipto, seorang murid pindahan datang ke kelas 7A, kelasku. Ia ditemani oleh seorang guru. Ketika dia memasuki kelas yang berada di lantai 2 ini, suasana berubah menjadi hening. Semua berfokus pada murid pindahan tersebut. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini kita ada kedatangan murid baru. Silakan masuk, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fiona. Aku pindah ke sini mengikut orang tuaku yang pindah tempat kerja. Mohon bantuannya dan semoga kita menjadi teman baik. Halo Fiona. Silakan di sini, Mak. Fiona duduk di sebelahku. Dia memiliki kepribadian yang menyenangkan, ditambah dengan paras cantik yang tiada duanya. Bahkan sebagai sesama perempuan, aku mengakui bahwa Fiona memang berparas cantik. Dia juga mudah bergaul, hanya dalam 1 hari saja, dia sudah berteman dengan semua orang di kelasku. Beberapa waktu berlalu, hubungan kami semakin dekat, kami sudah seperti sahabat. Aku sudah terbuka dengannya, dia pun sebaliknya. Kami sudah saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Kami juga selalu bersama di sekolah, baik itu ke kantin, perpustakaan, atau sekedar jalan-jalan mengelilingi sekolah. Persahabatan kami bagaikan rantai tidak terputus. Namun, aku keliru. Rantai pun juga bisa putus seperti persahabatan kami yang berakhir begitu saja. Semenjak Fiona dekat dengan Julie teman sekelasku, dia mulai menjaga jarak denganku. Dia mulai mengabaikanku dan menolak semua ajakan dariku. Fiona ke kantin yuk. Seminggu kemudian, Fiona pindah tempat duduk di sebelah Julie. Semenjak itu, dia tidak lagi berbicara denganku, bahkan menatapku pun dia tidak bersedia. Berkali-kali aku mencoba mengajaknya berbicara, tetapi dia selalu mengabaikanku. Bini, kita tukar bangku yuk. Oke. Fiona, ada apa denganmu? Kenapa kau tidak mau lagi berbicara denganku? Seingatku, aku tidak pernah berbuat jahat kepada Julie. Bahkan bisa dibilang kami tidak dekat. Aku mengenal Julie ketika menjadi teman sekelas, yaitu saat perkenalan
anggota kelas. Tidak ada interaksi lain setelah itu. Namun, dia selalu menatap tidak suka kepadaku, sedangkan pada teman lainnya, dia menatap mereka dengan tatapan yang biasa saja. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah aku perbuat kepadanya. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Tuhan berpihak kepadaku. Tahun baru ternyata membawa kabar bahagia untukku. Pada awal Januari, Juli pindah sekolah karena orang tuanya memutuskan untuk menetap di kampung halaman mereka. Aku tersenyum bahagia mendengar kabar tersebut. Akhirnya, Tuhan berpihak kepadaku. Ini adalah jalan yang ditunjukkannya agar aku dan Fiona bisa bersahabat kembali. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ibu memiliki kabar sedih untuk kalian. Kali ini orang tua Juli mengabari mereka pindah ke kampung halamannya. Apa? Aku minta maaf kalau aku ada salah, Fi. Tapi tolong beritahu aku, kenapa selama ini kau menjauhiku? Padahal selama ini kita adalah teman baik, Fi. Apa aku ada buat salah samamu? Mau sampai kapan kau seperti ini? Maksudnya, Mau sampai kapan kau seperti sok suci? Kau bersikap seolah tidak ada dosa padahal kau pendosa. Kalau bukan pembunuh, lalu apa kau malaikat? Aku sudah mendengar semuanya dari Juli. 2 tahun yang lalu kau membunuh temanmu sendiri. Dia adalah sahabatmu. Dia juga adalah adiknya Juli. Kau mendorongnya ke danau saat karya wisata sekolah. Kau tahu kalau dia tidak bisa berenang, karena itulah kau mengajaknya ke danau yang saat itu sedang sepi tak berorang, dengan alasan jalan-jalan. Saat dia berada di tepi danau yang dalam, kau yang di belakangnya malah mendorongnya. Kau melihat dan menunggu proses kematiannya dengan tersenyum. Ketika dia telah meninggal dan tenggelam, kau baru mengabari guru dan lainnya. Semuanya tidak curiga dengan kebohongan yang telah kau buat, ditambah dengan pengaruh ayahmu yang seorang kepala kepolisian. Kejadian itu dinyatakan sebagai kecelakaan, namun kau tidak tahu bahwa ada seseorang yang menyaksikan itu semua. Dia adalah Juli, kakak dari anak yang kau bunuh. Juli melaporkan semuanya pada orang tua dan ayahmu, berharap kau akan dihukum, mengingat ayahmu adalah orang yang selama ini memiliki reputasi yang baik, sosok yang tegas, bijaksana, dan intoleran terhadap segala jenis kejahatan. Namun, realita tak semanis ekspektasi. Tentu saja ayahmu berusaha melindungimu, melindungi anaknya dari reputasi buruk dan masa depan yang bakal rusak nantinya. Sosoknya yang tegas, bijaksana, dan intoleran terhadap segala jenis kejahatan menghilang bak ditelan bumi. Ia mengancam Juli dan orang tuanya untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Jika tidak, dia akan menghancurkan hidup keluarga Juli. Mengingat dia adalah kepala kepolisian, maka dia bisa melakukan apa saja. Terpaksa Juli dan orang tuanya harus menuruti kemauan ayahmu. Bayangkan, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, keluarga Juli harus menahan semua ketidakadilan ini. Mereka harus menahan semua ketidakadilan ini sendirian. Perasaan bersalah terus menghantui mereka. Yang seharusnya anak yang kau bunuh itu, anak dari orang tua Juli dan adik Juli itu seharusnya mendapatkan keadilan. Namun, nyatanya tidak. Dia meninggal dengan tidak adil, tidak benar, tidak wajar. Dia dibunuh. Fiona, Apa? kau salah tentang satu hal. Aku tidak mendorongnya dari belakang, tapi aku mendorongnya dari depan. Dan kau juga benar tentang satu hal, yaitu kita tidak akan bertemu lagi. Selamat tinggal, Fiona. Fiona telah meninggal dunia, tubuhnya telah tergelenang darah, nafasnya telah lenyap. Artinya, dia juga sudah lenyap dari dunia ini, bersamaan dengan kebenaran yang dibawanya. Aku pun segera menelpon Papa untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, sekolah dihebohkan oleh berita meninggalnya Fiona. Setelah penyelidikan, ternyata Fiona meninggal karena tidak sengaja jatuh dari tangga. Kematiannya pun dianggap sebagai kecelakaan. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, nama Fiona Octavia telah dilupakan karena sekolah tidak ingin reputasinya buruk akibat kejadian tersebut. Juli dan orang tuanya juga telah meninggal dunia akibat perampokan yang terjadi di kampung halaman. Selesai.
Pendeta, tolong beri saya mana tahu ada yang salah. Bagus kok. Udah. Kenapa kau selalu menatapku? Itu cerita dalam cerpenmu itu benar-benar kisahmu kan? Kau benar-benar membunuhnya kan? Tentu saja tidak. Mana mungkin aku sekejam itu. Kau kan tahu aku anak baik. Penyebab kematiannya yang sebenarnya adalah karena terjatuh dari tangga. Gravitasi bumilah yang membunuhnya, bukan karena doronganku. Kau benar-benar kejam dan tak berperasaan. Terima kasih, akan aku anggap itu pujian.